Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Bunda Nashwa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dipermudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menonton videonya. Semoga videonya bisa memberikan manfaat ya. Seperti biasa ya, ini dengan kegiatan di warung sembako. Nah, ini saya udah belanja dari Wings ya, teman-teman. Kita bongkar dulu. Untuk teman-teman yang mau buka usaha sembako atau masih rencana mau buka usaha sembako, hayu, jangan tunggu lama-lama hanya karena tidak tahu ilmu dagang sembako ya. Sambil berjalan, sambil belajar. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu memang benar ya, karena saya juga selalu mengevaluasi dari kegiatan harian, mulai dari barang-barang yang dibutuhkan pelanggan, cara mengatur belanja, itu terlihat dari kita praktek ya. Untuk gambaran umum seputar usaha sembako bisa ditonton video-video sebelumnya ya. Di situ saya buat video-video kegiatan di warung sembako. Nah, ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki pedagang warung sembako. Pemula wajib tahu ya kemampuan yang harus dimiliki pedagang sembako itu apa aja. Yang pertama, kemampuan dalam mengelola keuangan. Kita harus bisa mengatur keuangan di toko kita sebaik mungkin. Pisahkan antara keuangan di toko dan keuangan pribadi. Jangan sampai ngambil dari warung seenaknya ya buat keperluan pribadi. Perlu diingat, kita ambil keuntungan di warung itu paling 10-15%. Jika kita ngambil uang seenaknya buat keperluan pribadi, tanpa dihitung kemudian diganti, itu akan tidak terasa ya. Gak terasa bahwa yang kita ambil itu adalah modal. Lama-kelamaan nanti warung kita barang habis, uangnya pun habis. Maka dari itu, perlunya kita mengelola keuangan di warung. Karena modal merupakan tiangnya dari sebuah usaha ya. Tanpa modal, kita akan kesulitan menjalankan usaha. Nah, inilah pentingnya kita harus kokoh dan kuat dalam mengelola keuangan dan modal. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, modal kita pun akan bertambah seiring berjalannya waktu. Karena bagaimanapun juga, untuk menghasilkan omset yang besar, kita perlu nilai modal yang besar pula. Kita warung sembako kecil, mulai dari modal yang kecil. Yuk berusaha mengoreksi kembali pengelolaan keuangan kita menjadi lebih baik lagi. Minimal kita bisa bertahan dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Selain itu juga kita harus punya rasa tega ke pembeli yang mau berhutang ya. Jangan seenaknya kita ngasih hutang lagi dan lagi. Karena itu juga akan memberatkan yang berhutang ya. Juga akan rugi yang punya warungnya. Apalagi ngasih utang ke siapa aja tanpa kita lihat dulu latar belakang pekerjaannya. Itu akan membuat modal kita berkurang ya. Jika kita memang mau ngasih utang ke orang yang sudah dipercaya, tetap batasi untuk jumlahnya, batasi juga untuk waktunya ya. Jika dia mau nambah utang lagi, usahakan utang yang kemarin sudah dibayar dulu, biar sama-sama enak, karena kita juga perlu modal buat belanja lagi. Nah, kemudian yang kedua yang harus dimiliki oleh pedagang warung sembako yaitu kemampuan mengelola barang. Karena di sini saya modalnya kecil, cara saya mengelola barang agar selalu ada, saya belanjanya tiap hari. Belanja bolak-balik ketika sudah ada uang. Belanja ke beberapa tempat. Karena tidak di satu agen grosir barang sudah lengkap ya, tetap harus mencari ke tempat lain. Capek sih, tapi itu dilakukan dengan semangat karena saya lihat dan ingat lagi tujuan dari saya buka usaha sembako itu ingin berjualan, ingin banyak pembeli. Jika kita kurang gesit dalam penyediaan barangnya, apa yang mau dijual, ya kan?
Namun akan berbeda lagi dengan yang modal besar, tidak perlu belanja tiap hari karena belanjanya bisa di stok banyak di awal. Tapi kita yang modal kecil jangan putus asa, tetap semangat, kenali kebutuhan pelanggan di sekitar, jaga agar stok barang jangan sampai kehabisan, apalagi terlalu lama kosongnya ya. Nanti pembeli merasa kecewa karena barang yang dibutuhkannya lama kosong. Lama-kelamaan pembeli bisa pindah belanjanya. Selalu usahakan setiap sudah belanja, tata barang belanjaan yang baru itu di belakang, agar kita menjual barangnya yang terdahulu dulu. Nah, cara seperti itu bisa mencegah barang agar tidak ada yang sampai expired atau kadaluarsa ya, agar kita tidak rugi. Kemudian yang ketiga, kemampuan yang harus dimiliki oleh pedagang sembako yaitu kemampuan dalam melayani pelanggan. Pelanggan adalah aset berharga ya. Jaga perasaan pelanggan dengan kita harus bersikap ramah dan sopan kepada pelanggan. Bersikap ramah dan sopan kepada pelanggan itu akan membuat pelanggan nyaman ya, sehingga pelanggan akan kembali lagi belanja di warung sembako kita. Hindari hal-hal yang mungkin pelanggan tidak suka ya, seperti kurangnya respon ketika pelanggan masuk ke warung kita. Misal kita ada di dalam dan lama keluarnya dengan tidak memberikan alasan. Atau misal ngeladanginnya sambil main HP. Itu nggak boleh ya, pelanggan akan merasa tidak dihargai. Atau misal kitanya judes, ketus, itu sangat tidak boleh ya. Usahakan jika kita punya masalah juga jangan dibawa-bawa ke hadapan pelanggan kita ya. Selalu senyum dan tanya kebutuhan pelanggan. Jika tidak ada barang yang dicari pelanggan, coba tawarkan dengan barang yang lain yang sejenis. Pelanggan akan suka jika kita ramah dan care. Biasanya dia akan mau dengan barang lain yang kita tawarkan itu. Kemudian yang keempat yang harus dimiliki pedagang sembako yaitu kemampuan menahan emosi diri. Ini lebih ke pembahasan berlanjut dari poin yang tadi ya dalam melayani pelanggan. Kemampuan dalam menahan emosi diri itu kita harus punya kesabaran yang tinggi. Setiap pelanggan itu berbeda karakter. Ada yang ketika kita tanya kebutuhannya, dia jawab dengan enak. Ada juga pelanggan yang ketika kita tanya, dia malah judes, jawab dengan seperlunya. Nah, kita tetap harus sabar dalam menghadapi karakter para pelanggan. Kadang ada juga pelanggan yang hanya tanya-tanya atau membanding-bandingkan harga. Kita jangan sampai terpancing emosi dengan hanya pertanyaan seperti itu ya. Harus menahan emosi, tetap sabar. Kalau saya, jika ada pelanggan yang suka membanding-bandingkan harga, saya suka jawab, "Oh, itu mungkin punya barang lama. Ini saya baru belanja kemarin dan harganya jadi naik." Udah, jawab gitu aja. Jangan sampai terpancing emosi dengan karakter pelanggan. Apalagi kita sebagai penjual membanding-bandingkan kualitas. Misal, ibu itu barang kadaluarsa atau itu barang palsu. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh membicarakan milik orang lain hanya untuk menonjolkan barang kita yang unggul. Nanti pelanggan bisa menilai karakter penjual dan mungkin pelanggan juga tidak suka jika penjualnya selalu membicarakan barang orang lain. Tetap harus sabar dan jangan terpancing emosi. Nah, itu ya teman-teman beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang pedagang di warung sembako. Semoga videonya bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.